Sebenarnya, di sini sudah menjadi perkampungan. Penunggu di sini paling muda umurnya sudah ratusan tahun. Belum bapak, ibu, dan mbah-mbahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mistis Channel. Di video ini, saya akan membacakan sebuah kisah dari Twitter yang ditulis oleh akun @sagarayuki2. Cerita ini berjudul Perkampungan Gaib di Rumahku. Kisah ini menceritakan kehidupan sebuah keluarga yang berdampingan dengan kehidupan lain dari dimensi gaib. Di rumah keluarga ini, bahkan terdapat sebuah perkampungan tak kasat mata. Para penghuni rumah seringkali bersentuhan langsung dengan mereka yang berada di alam dimensi lain. Untuk kalian yang ingin membaca sendiri ceritanya, silahkan klik link yang tercantum di kolom deskripsi. Dan untuk kalian yang sudah tidak sabar ingin segera mendengarkan ceritanya, siapkan mental dan selamat mendengarkan. Cerita ini aku dan keluargaku sendiri yang mengalaminya. Mungkin di antara kalian, tanpa kalian sadari, mereka sudah ada mendiami tanah itu dan membentuk suatu perkampungan. Tanpa kalian sadari, kalian hidup di tengah-tengah mereka. Sebuah perkampungan tak kasat mata. Entah dari kapan dimulai, tapi ini cerita menurut sudut pandangku. Panggil saja aku Momo. Aku tinggal di kota kecil perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, di desa di ujung kecamatan kota. Dari aku kecil, orang tuaku bekerja sebagai buruh tani. Desaku dikelilingi persawahan, jadi hampir semua warganya dulu masih menjadi petani dan buruh tani. Keluargaku hidup sangat sederhana, bisa dibilang miskin, karena dari aku SD sampai SMK, sekolah selalu menggunakan kartu keluarga miskin. Tapi bukan itu yang akan aku ceritakan. Ini masih berhubungan dengan tetanggaku yang melakukan pesugihan. Kalian kalau sudah pernah membaca ceritaku Sundel Bolong Kembar, pasti ingat kalau ibuku pernah ditawari pesugihan oleh ular berkepala banteng. Itulah awal mula teror yang terjadi di rumahku. Sejak adikku lahir, mungkin sekitar umur 2 tahun, dan aku masih SD, mungkin kelas 2. Ibu sudah menyuruhku untuk belajar tidur sendiri. Waktu itu masih tidur berempat, dengan ayah, ibu, dan adikku. Katanya sih biar aku bisa mandiri. Tapi aslinya aku benar-benar anak penakut. Aku mohon-mohon pada ibu untuk tidur dengan mereka, tapi malah kena omel. Yang katanya aku sudah besar, masa tidur sama orang tua terus? Dengan hati yang berat, aku mengikuti ibu ke ruangan sebelah dengan membawa jari untuk selimut. Kamar baruku sebenarnya hanya di sebelah, tepatnya di depan kamar ibuku. Hanya berbatas triplek saja. Tapi yang membuatku takut bukan itu, melainkan ranjang yang kupakai adalah ranjang bekas dipakai kakekku yang sudah meninggal. Pun, ruangan kamarku 2 kali lebih lebar dibanding kamar ibuku. Hanya ada ranjang saja di dalam kamar. Sisanya ruangan kosong. Jangankan anak kecil, kita yang orang dewasa pasti berpikir macam-macam di setiap sudut ruangan. Apalagi waktu itu setiap malam, pasti lampu dimatikan. Hanya ada lampu 5 watt yang menyala di luar kamar sebagai penerangan. Malam itu aku sangat ketakutan, gelap gulita. Mataku tak henti menatap kemana-mana, seperti mencari sesuatu. Dada berdegup kencang, sampai-sampai sesak, sulit untuk bernafas. Entah apa yang aku pikir. Aku langsung menutupi seluruh tubuh dan muka menggunakan jari. Dalam gelap dan pengap, aku ketakutan, seperti banyak mata sedang menatapku di dalam kamar. Walaupun aku bersembunyi di dalam selimut, tapi entah kenapa, seakan-akan
Aku bisa melihat seisi kamar. Entah makhluk apa saja yang sedang mengelilingiku. Aku sangat ketakutan. "Ma, aku ikut tidur mama ya. Aku takut." "Tidak boleh. Latihan tidur sendiri. Sampai ke sini awas saja," kata ibuku sambil sedikit mengancam, supaya aku tetap mau belajar tidur sendiri. Aku masih sangat ketakutan di kamar. Masih merasa banyak mata yang sedang melihatku di dalam gelap. Aku tidur mepet triplek. Apa sih bahasanya? Pokoknya tidur deket tembok. Aku tidak berani tidur di tengah. Soalnya, sampai sekarang pun masih parno. Takut tiba-tiba di belakang ada yang ngikut tidur bareng. Dan aku pun tertidur dengan perasaan takut. Hari-hari setiap malam aku jalani seperti itu. Tidur dalam ketakutan. Seperti ada banyak mata yang mengawasi. Sesekali karena tak kuat menahan takut, aku langsung lari menyusul tidur dengan ibuku. Walaupun akhirnya kena omel. Pernah juga minta ganti kamar yang lebih kecil. Cuma ada satu ranjang kecil dan satu lemari kecil juga. Pikirku mungkin di sini tidak diganggu. Tapi aku salah. Malam itu seperti biasa, tidur dengan lampu mati dan ruangan gelap gulita. Aku masih mencoba tidur dengan sembunyi di dalam jari atau selimut. Entah jam berapa, ketika sudah mulai mengantuk, tiba-tiba aku mendengar suara seperti anak ayam. Anak ayam siapa malam-malam seperti ini ada di kebun? Aku tidur di kamar samping, yang waktu itu di samping rumah pas masih kebun cukup rindang. Suara itu kembali terdengar, kadang serasa jauh, kadang terasa dekat sekali. Karena penasaran, aku mengintip di sela-sela tembok yang dari anyaman bambu atau disebut gedek. Aku mencoba mencari celah yang sedikit lebih lebar. Ketika mataku sudah bisa melihat keluar, betapa kagetnya. Ada sosok wanita berambut panjang, memakai gaun putih, sedang berjalan di samping rumah. Suara tertawa khasnya. Langsung aku tidur kembali dan bersembunyi di balik selimut. Sangat ketakutan, sampai-sampai selalu salah saat membaca doa. Seperti biasa, aku tertidur dengan ketakutan. Sangat banyak hal yang aku alami, sampai-sampai terkadang aku terbiasa dengan ulah mereka. Sangat sering aku tindihan, guling yang aku peluk berubah jadi pocong, kuntilanak melayang di atasku, atau genderuwo yang ikut tidur di belakangku. Jangan dikira karena terbiasa, aku tidak takut, masih sangat kaget dan ketakutan. Pas kejadian takut banget, karena pas ketindihan juga, gak bisa gerak, masih dinampakin kayak gitu pula. Waktu bisa gerak, langsung lari keluar kamar. Kayak lagi dikejar hantu, lebih tepatnya habis lihat hantu. Tapi ya gak kapok buat tidur sendiri. Oh iya, kayaknya bukan aku saja yang sering diganggu. Jadi, orang tuaku sudah berkali mendatangkan entah kiai, entah orang pintar buat ke rumah untuk bikin pagar gaib. Tapi gak pernah bertahan lama. Gangguan itu datang lagi. Berkali-kali rumahku sudah dipagari gaib, tapi gangguan itu masih tetap muncul. Malah yang paling sering, perabotan dapur yang sangat sering hilang. Entah sendok, piring, gelas, panci, pokoknya sembarang yang ada di dapur. Sering nyari irus buat ngambil sayur, dicari kemana-mana tidak ada. Tiba-tiba sudah ada di meja. Bahkan spons buat nyuci piring baru aja dipakai, yang nyuci masih juga di situ, baru ditaruh. Ditinggal bilas mau buat gosok piring, udah nggak ada. Dicari-cari sampai diacak-acak tempat cucian. Tahu-tahu udah di tempatnya lagi. Sampai kadang saking hafalnya, sering dipinjam makhluk tak kasat mata.
Jadi dibiarkan saja. Nanti juga balik sendiri. Tapi banyak nggak baliknya. Belasan tahun kemudian, tepatnya sehabis Lebaran 2019 kemarin, ayahku mengeluh sakit di leher dan sakit untuk menelan ludah. Sudah dibawa ke dokter, tak kunjung sembuh. Jadi, ceritanya dari aku kecil, kan ibuku sudah merantau ke Pulau Bali untuk mencari nafkah. Sampai sekarang masih kerja di sana. Jadi rumah sering kosong berbulan-bulan. Apalagi sekarang aku sudah menikah dan ikut suami. Ayah ikut ibu merantau, dan adikku jelas tidak berani tidur di rumah sendiri. Jadi tidur di rumah bude. Rumahnya di belakang rumahku. Jadi dekat kalau sewaktu-waktu mau pulang. Adikku sudah kerja, jadi malam tidur di rumah bude. Pagi pulang mandi, ganti baju, terus kerja. Pulang kalau malam, ya langsung ke rumah bude. Jadi di rumah jarang ditempati. Nah, terhitung terakhir aku ke sana sebelum Lebaran. Rumah sudah ditinggal 4 bulanan lebih. Biasanya dulu paling 2 atau 3 bulan ibu sering pulang. Nah, kemarin lumayan lama. Jadi rumah sangat kotor, penuh debu dan jaring laba-laba di langit-langit. Kembali pada ayahku yang sakit. Ceritanya, ayah bersih-bersih rumah. Nah, di bagian kamar mandi. Oh iya, rumahku sekarang sudah ditembok. Jadi kamar mandi di dalam rumah. Nah, entah karena terlalu lama ditinggal, walaupun kamar mandi sudah dikuras, dibersihkan, tapi setiap mandi, badan selalu gatal-gatal. Masalah lain adalah lampu kamar mandi yang mati. Kamar mandi dan kamar adikku itu bersebelahan. Jadi jalur listriknya satu arah. Sama ayah diganti lampu, tapi nggak nyala. Anehnya lampu di kamar adikku yang nyala. Lalu dicoba ganti pakai lampu kamar adikku. Akhirnya nyala, tapi malah kamar adikku lampunya yang nggak nyala. Pusing ayahku. Ganti lampu, copot kabel di otak-atik. Akhirnya nyala semualah lampu di kamar mandi dan kamar adikku. Nah, diperkirakan ayahku sakit karena soal lampu dan kamar mandi. Saking sakitnya buat nelen ludah. Sangat sakit. Berasa kayak ada yang nyekek leher ayah. Akhirnya atas saran kakak keponakan, dibawalah ayah ke rumah orang pintar. Katanya, ayah diikutin sama nenek-nenek tua bungkuk, pakai tongkat, mirip mak lampir. Diobatinlah ayahku. Awalnya udah mendingan, tapi balik sakit lagi. Balik lagi ke orang pintar. Katanya itu nenek-nenek nggak mau lepas. Beliau menyarankan memagari gaib. Tapi harus pas wetone ayah. Dan wetone ayah masih sebulan lagi. Akhirnya, ibu ingat temannya juga punya kenalan orang pintar di Jawa Timur. Sebut saja Pak Nur. Diteleponlah sama ibu, suruh datang ke rumah. Entah lupa hari apa, pokoknya hujan. Sore-sore menjelang maghrib, Pak Nur datang ke rumah dijemput suami dari terminal. Baru sampai teras, tiba-tiba Pak Nur diam persekian detik. Tapi sangat jelas, Pak Nur berhenti sebentar sebelum masuk rumah. Saat sudah duduk pun, Pak Nur hanya diam dan senyum. Awalnya aku pikir, ini orang kok aneh, benar-benar bisa ngobatin enggak? Beberapa menit kemudian, Pak Nur baru bicara. Beliau bercerita, baru saja tiba, mau masuk rumah. Di teras Pak Nur sudah dicegat sama nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu berusaha memasuki tubuh Pak Nur, ngajak berantem. Katanya sih Pak Nur yang menang. Terus Pak Nur minta izin, bersemedi atau apalah namanya, di tempat sholat di rumah. Cukup lama, mungkin 10 menitan. Setelah itu, memanggil ayah untuk diobati. Lama juga, mungkin 15 menitan. Lalu Pak Nur memanggil ibu untuk diajak musyawarah. Aku dan adikku yang kepo ikut mendekat. Ini bapaknya sudah parah, Bu. Mungkin sudah lama dia ngikutin bapak.
Gimana maksudnya, Pak? Tanya ibu sedikit khawatir. Ini sepertinya Bapak ketempelan sudah lama, tapi ngerasa parahnya baru sekarang, jawab Pak Nur. Saya minta kamar, Bu, buat melihat kondisi rumah ini. Ibu pun mempersilahkan Pak Nur masuk ke kamar adikku yang dekat dengan kamar mandi. Pak Nur masuk ke kamar dan menutup pintu. Tak berapa lama, terdengar suara hentakan kaki 3 kali. Dan terdengar suara Pak Nur lirih, seperti merapal mantra atau sesuatu. Beberapa saat kemudian, terdengar lagi hentakan kaki yang sama, berulang sampai 3 kali. Sesaat kemudian, Pak Nur membuka pintu, minta kami mendekat ke kamar. Tadi, saya sudah berkomunikasi sama penunggu di sini. Sebenarnya, di sini sudah menjadi perkampungan. Penunggu di sini paling muda umurnya sudah ratusan tahun. Belum bapak, ibu, dan mbah-mbahnya. Mendengar hal itu, antara takut, ngeri, tapi seperti teringat sesuatu. Berarti dari dulu waktu aku kecil, tidur sendiri dan merasa seperti banyak yang memperhatikan. Mungkin mereka dari kampung tak kasat mata, sedang berkerumun melihatku. Atau barang-barang dapur yang sering hilang, mungkin dipinjam atau diambil mereka untuk memasak atau sekedar mengisi rumah. Tapi mereka benar-benar tak mau modal, ambil barang-barang orang lain. Itu hal pertama yang aku pikirkan. Aku sempat bercerita tentang ibu yang didatangi ular. Di sini dulunya hutan, ada sumur di pojokan, lalu digunakan untuk persembahan tumbal. Ular yang besar yang mendatangi ibu itu adalah perwujudan siluman yang memakan tumbal. Untung ibu tidak mau. Kalau mau, mungkin ibu sudah wassalam. Lalu gimana, Pak? Tanya ibu cemas. Tadi sudah saya pindah semua. Saya pindah ke Laut Selatan. Tapi ya namanya di sini sudah perkampungan. Kalau satu rumah mungkin tidak kembali, tapi namanya memindah paksa orang atau hantu satu kampung. Pasti nanti balik lagi. Jadi sebelum balik, sebaiknya rumah ibu dipagari gaib. Baiknya gimana? Saya ikut saja, Pak, kata ibu. Ini tadi saya sudah habis nyabut 3 pagar gaib. Dulu pernah dipagari sepertinya, tapi ya sudah rusak. Tiba-tiba teringat dulu malam-malam, entah jam berapa, ada beberapa lelaki datang ke rumah. Rumah masih bertembok gedek, alas masih tanah. Mereka menggali tanah di setiap sudut rumah. Dan di tengah rumah dikubur sebuah kendi. Itu mungkin salah satu pagar gaib yang dimaksud. Dan itu sudah sangat lama, mungkin 15 tahun yang lalu. Ini nanti sementara saya pagari gaib. Soalnya bagusnya pas weton bapak. Akhirnya Pak Nur memberi 5 paku dan 4 bungkusan kecil. Masing-masing paku ditanam di 4 sudut 2 batas tanah. 1 paku ditanam di tengah 4 batas tadi. Dan 4 bungkusan masing-masing ditanam di antara 2 batas paku. 1 bungkusan ditanam tepat di depan pintu yang mengarah ke rumah. Karena posisi rumah sudah dicor, jadi 1 paku yang harus diletakkan di tengah. Sedikit susah menguburnya. Ibu meminta suamiku untuk menjebolnya, tapi kata Pak Nur, tidak usah merusak cornya, karena ada bekas cor yang retak. Kata Pak Nur, cukup dimasukkan saja di sela-sela cor yang retak. Nanti paku itu akan hilang sendiri. Mungkin pindah ke alam gaib. Setelah pemagaran selesai, Pak Nur memanggil kami lagi. Waktu itu posisi bapak sedang sholat. Suami jagain anakku. Aku, ibu, sama adik mendekat. Ini, saya cuma mau bilang, sebenarnya Mbak yang ini tuh
Ada yang ngikutin, kata Pak Nur sambil menunjuk adikku. Seketika adikku langsung menjerit. Ih, syukurin, mungkin kuntilanak, ejekku dengan nada bercanda. Apa sih kakak itu? Nakut-nakutin aja. Masa sih Pak? Beneran? Adikku mencoba meyakinkan. Apa iya Pak? Tanya ibu juga penasaran. Tapi nanti jangan takut ya, kata Pak Nur. Mungkin takut kalau adikku jadi parno. Sebenarnya ada dua yang suka sama sampean Mbak. Yang kiri nenek-nenek, yang kanan itu ular. Menjeritlah adikku mendengar hal itu. Lah, itu kenapa Pak? Kok ngikut saya? Ya, suka sama mbaknya. Tapi kalau tidak segera diusir, nanti bisa fatal. Fatal gimana Pak? Cepet dibuang. Takut saya, gerutu adikku. Ya, kalau terlalu lama, nanti mbaknya sulit dapat jodoh. Ular ini efeknya menjauhkan jodoh. Kalau nenek ini, ya pokoknya intinya nggak bagus, jawab Pak Nur seperti enggan menceritakan. Mungkin memang sangat buruk efeknya. Tak lama, ibu meminta Pak Nur menetralisir tubuh adikku, membuang apa yang berdampak negatif. Pak Nur berkata, apa yang menempel pada adikku membuatnya menjadi malas berinteraksi dengan yang lain dan memilih menyendiri di kamar. Dan itu memang benar. Adikku tak suka bersosialisasi, bahkan dengan keluarga sendiri. Denganku kakaknya dan orang tuanya pun tak suka bercengkrama atau sekedar mengobrol. Dia lebih suka menyendiri di kamar dengan dunianya. Entah apa yang dilakukan. Setelah selesai, tiba-tiba adikku bercerita. Tadi malam, aku gak bisa tidur. Dengar seperti ada binatang yang berjalan di tembok. Waktu aku senteri pakai HP, tapi tidak ada apa-apa. Itu salah satu penghuni sumur, berjalan merayap di dinding dengan cakar. Kalau saya mau datang, biasanya mereka sudah merasa saya mau datang, jadi memberi tanda. Adikku yang mendengar itu bergidik ngeri. Semalaman dia tidur dengan makhluk itu yang sedang mencakar-cakar tembok. Aku mendengar itu, ya sedikit takut dan bersyukur. Takut anakku ikut diganggu dan bersyukur tidak diganggu. Tapi semua itu ternyata hanya angan-angan saja. Malam itu Pak Nur pamit pulang. Kami istirahat tidur dengan perasaan takut. Takut mengingat apa yang dialami dan diceritakan Pak Nur tadi. Tapi juga lega, merasa semua sudah berakhir. Tapi 2 hari setelah Pak Nur berkunjung ke rumah, Bapak kambuh lagi sakitnya. Kami sekeluarga sepakat kali ini membawa Bapak periksa ke rumah sakit. Walaupun awalnya sudah diperiksa dokter 2 kali, dan kata dokter gejala radang tenggorokan, tapi tak kunjung sembuh. Non medis pun sudah diusahakan. Akhirnya Bapak aku suruh periksa ke dokter THT. Sore itu, Bapak berangkat ke rumah sakit swasta di kotaku dengan suamiku. Tapi tiba-tiba suami telepon. Katanya, dokter THT di sana tidak berani mengambil tindakan karena termasuk penyakit membahayakan. Dan Bapak dirujuk ke rumah sakit umum daerah yang peralatannya lebih lengkap. Setelah dicek lab, kata dokter, Bapak kena penyakit tetanus. Iya, tetanus. Aneh kan? Nginjek paku karatan atau besi karatan juga enggak. Kegores juga enggak. Tetanus dari mana coba? Itu yang aku dan keluargaku pikir. Tapi ya sudahlah. Kami orang awam. Mungkin memang tidak tahu menahu soal penyakit. Jadilah Bapak malam itu diopname. Tapi anehnya, saat di rumah sakit, Bapak terlihat sehat. Ngeluh leher sakit enggak. Makan juga lahap. Bisa nelan makanan dan minuman. Padahal waktu di rumah, buat menelan air minum saja, sakitnya minta ampun.
Beberapa hari berlalu, kondisi bapak mulai membaik. Malam itu ibu, adik, dan suami sedang di rumah sakit. Aku di rumah sendiri, dengan anakku yang waktu itu masih berumur 6 bulan. Suami ke rumah sakit mengantar sesuatu. Malam itu selepas maghrib, aku dan anakku, sebut saja Gara, di depan TV. Aku menyuapinya makan malam. Saat itu aku merasa biasa saja, tidak takut atau berpikir aneh-aneh. Selesai menyuapi dan mau memberi susu. Posisinya, waktu itu Gara aku pangku sambil duduk. Kepala berada di tangan kiri, dan aku sedang menyusui. Selesai menyusu, Gara melihat TV. Masih dalam posisi tadi. Lalu dia melihat ke pojok ruangan. Beberapa detik, tiba-tiba Gara menyembunyikan mukanya di ketiakku. "Ada apa, Nak?" Tanyaku sedikit cemas, karena baru kali ini Gara seperti itu. Gara melihatku tersenyum, tapi tiba-tiba diam dan melihat kembali ke pojok ruangan. Dia menyembunyikan lagi mukanya. Beberapa saat melihatku, melirik ke pojokan lagi, dan bersembunyi lagi. "Ada apa, Nak? Di sana ada apa?" Dan seketika dadaku berdegup kencang. Rasa takut menyeruak. Anakku yang tak pernah melihat hal seperti itu. Ada apa? Apa yang dia lihat, yang aku tak lihat? Sampai-sampai Gara takut dan bersembunyi tak berani melihat. Kulihat sekeliling ruangan. Entah kenapa, suasana sangat berbeda. Atau mungkin karena aku sedang ketakutan. Entah pandanganku mulai kabur, atau memang mereka mulai mengerumuniku. Entahlah, rasanya penglihatanku sedikit buram. Aku langsung bangkit dan berlari keluar rumah, mengambil kunci dan mencoba menutup pintu. Dadaku serasa mau meledak, sangat ketakutan. Bukan kepadaku, tapi pada anakku. Berani-beraninya mereka menampakkan diri pada anakku. Sampai-sampai dia takut. Aku masih mencoba mengunci pintu, tapi tidak bisa. Mungkin karena terlalu panik. Lalu aku mendengar suara azan Isya. Aku mencoba menenangkan diri, karena masih sore pikirku. Jadi tidak akan ada apa-apa. Dan dirasa sedikit tenang, aku mencoba mengunci pintu, dan langsung pergi ke rumah Bude, yang letaknya di belakang rumahku. Berjalan sedikit berlari, menyusuri jalan yang sedikit remang. Saat sudah sampai, aku menceritakan apa yang terjadi pada Bude. Bude memintaku untuk sementara tidur di sana, atau menunggu suamiku pulang. Jam 10 lewat, suamiku pulang. Aku bercerita semuanya, dan suamiku mencoba menenangkanku. Kami kembali ke rumah dan tidur. Tapi karena aku masih ketakutan, jadi semua lampu aku nyalakan. Tak ada yang aku matikan. Aku tidur dengan perasaan cemas. Entah jam berapa, aku terbangun. Aku mengintip di balik gorden jendela. Samping kamar dapur gelap. Padahal sebelum tidur, aku menyalakan semua lampu. Kulihat suamiku masih terjaga. Kutanya, apakah dia yang mematikan lampu? Tapi dia jawab, tidak. Lalu, apakah lampu mati sendiri? Aku menghiraukannya. Pagi setelah subuh kami bangun, dan anehnya, saat kami bangun, lampu dapur sudah menyala. Entahlah, setidaknya mereka tidak mengganggu anakku. Beberapa setelahnya, bapak sudah pulang dari rumah sakit. Karena kondisi bapak yang sangat baik, 2 hari setelahnya, aku dan suami pamit pulang ke rumah suami. Karena sudah 1 bulan lebih di rumah ibu. Sebenarnya tidak tega aku pulang, karena bapak belum sembuh total. Sampai di rumah, ibu masih mengabari kondisi di sana. Katanya, bapak di rumah masih sering kumat sakitnya. Padahal waktu di rumah sakit, hampir 1 minggu bapak tidak pernah mengeluh sakit. Tapi saat di rumah, sakitnya kambuh lagi. Akhirnya, ibu kembali ke orang pintar pertama untuk membuat pagar gaib lagi. Dan ibu mencoba membawa bapak ke dokter syaraf. Setelah diberi resep, alhamdulillah,
Sakitnya juga tidak kambuh. Entah karena pagar gaib atau memang bapak sakit saraf dan sudah sembuh. Yang pasti, mereka penduduk kampung gaib di rumahku kembali lagi. Ibu dan bapak kembali bekerja ke Bali, dan adikku tidur di rumah Bude lagi, dan rumah kembali kosong. Pernah suatu hari adikku bercerita, saat pulang kerja dan mau pulang ke rumah mengambil baju ganti, lewat pintu dapur. Pintu yang tadi pagi dikunci sudah terbuka. Bisa bayangkan apakah angin yang membukanya, sambil diangkat tentunya. Masih banyak lagi sebenarnya ceritanya, tapi nanti nggak habis-habis. Ya ceritanya cuma itu-itu saja, yang menurutku cuma keisengan semata. Mereka yang kata Pak Nur sudah dipindah ke Laut Selatan, ternyata kembali lagi. Kata teman ibuku yang punya kemampuan menerawang, beliau berpesan, kalau rumah ingin bersih, saat sudah dipindah penghuninya, rumah jangan sampai kosong lagi. Kalau kosong, mereka akan kembali lagi. Selesai. Ya, itulah cerita yang ditulis oleh akun Twitter @sagarayuki2. Cerita ini terasa sangat natural dan mampu membawa kita ke dalam sensasi horor yang nyata. Pokoknya, cerita mistisnya itu sangat kental, tapi realistis kalau menurut saya. Jadi, ya saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan di akhir video ini. Saya minta maaf jika dalam cara saya menyajikan konten ini masih terdapat banyak kekurangan. Mohon bantu dukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, dan tinggalkan komentar yang bersifat membangun. Dan buat kamu yang punya cerita horor, yang sekiranya pengen ceritanya saya bawain di channel ini, silahkan kirim naskah cerita kamu ke kontak yang tertera di kolom deskripsi video ini. Akhir kata saya ucapkan ribuan terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Salam mistis, saya Bung Uya, sampai jumpa.